menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu untuk mengidentifikasi cerita pendek yang ada pada teks yang diberikan oleh guru melalui metode SQ3R. Jadi kita menggunakan metode SQ3R. Apa itu metode SQ3R? Metodenya itu ada 5 langkah. Yang pertama survei, yang kedua question, yang ketiga read, yang keempat recite, dan yang kelima review. Seperti yang kita laksanakan minggu lalu. Ya, tapi materinya ini berbeda. Materinya sekarang adalah tentang cerpen. Nah, terkait tentang materi cerpen, Ibu tanya dulu. Ada yang pernah dengar apa itu cerpen? Pernah? Pernah. Kalau pernah, kira-kira apa itu cerpen? Jadi, materi kita hari ini adalah membedah cerita pendek atau cerpen. Nah, apa pengertian dari cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa ya, sekarang karena pembahasan tentang cerpen sudah Ibu sampaikan dan anak-anak juga sudah memahaminya, Ibu ingin membagi kalian dalam 4 kelompok. Pembagian dalam 4 kelompok ini Ibu bagi saja ya, langsung di sini kelompok 1 ya, di sini kelompok 2, di situ kelompok 3, dan kelompoknya di sini kelompok 4. Bisa ya? Ya, mana kelompok 1? Oke. Mana kelompok 2? Kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja kelompok setiap kelompok. 1, ya ini. Sekarang tahap yang pertama itu adalah survei. Kita mensurvei dulu sekilas bagaimana atau susunan dari cerpen itu, baik dari segi judul, siapa pengarangnya, tahunnya, dan berapa bagian cerpen. Sudah dilihat semua? Ya, sekarang Ibu minta kalian membuat pertanyaan berdasarkan apa yang kalian telah survei. Ya. Jadi ini adalah tahap kedua dari metode SQ3R. Coba kita buat pertanyaan dulu ya. Apakah semua kelompok sudah membuat pertanyaan? Ya, kalau sudah, Ibu tanya dulu kelompok 1. Apa pertanyaan dari kelompok 1? Satu orang, siapa? Ya, silakan berdiri dulu. Ya, apa pertanyaannya? Siapa nama wali kelas 8B? Ya, siapa nama wali kelas 8B? Mana pertanyaan kelompok 2? Ya, berdiri dulu. Ya, mengapa Raka tidak bisa tidur nyenyak? Langkah ketiga adalah read atau membaca. Silakan baca perbagian yang Ibu sudah beri ya. Kemudian sambil membaca, sambil mencari apa jawaban yang dari pertanyaan yang kalian telah tulis. Ya, cari jawabannya. Ya, silakan dibaca. Kelompoknya sudah diisi? Sudah. Selamat pagi. Kalian harus sebut satu. Ya, coba selamat pagi. Kalau ini bilang selamat siang, berarti kita ucapkan ya selamat siang. Kalau Ibu bilang selamat dulu, kalian sebut pagi. Ya. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat tidur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan bab 1. Isi cerita bab 1. Raka adalah siswa baru dari SMP Harapan Bangsa yang ditemukan menjadi di loket
Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, karena tadi semua perwakilan kelompok sudah naik untuk mendaras atau melakukan kegiatan yang keempat yaitu review. Sekarang adalah kegiatan review atau mengulas kembali apa yang telah kita bahas. Ya, jadi Ibu mau dari kelompok 2 mengungkapkan kembali isi dari cerita pada bagian 1. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Rasa adalah seseorang di SMK Harapan Bangsa yang melakukan secara Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang bagaimana kelompok 1? Apakah isi yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah sesuai? Sudah sesuai? Oke, sekarang sama-sama mengulas kembali mulai dari bab 1 sampai bab 4. Oke, apa isinya di bagian 1? Ya, jadi karena seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran kita sudah selesai dan anak-anak sudah menyelesaikan seluruh tugasnya, baik secara berkelompok maupun secara individu, Ibu bangga kepada kalian. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada satu orang di antara kalian yang mengungkapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa angkat tangan? Oh ya, silakan. Ini kita belajar tentang cerpen, ciri-ciri cerpen dan isi cerpen. Oke, tepuk tangan ya. Sekarang dari perempuan, siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya ketika kita sedang belajar tadi ya, belajar tentang isi cerpen? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Silakan di sini. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan karena ada SMK. Ya, menyenangkan karena speaking. Oke, tepuk tangan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin ingatkan kepada anak-anakku untuk materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah tentang membedah novel. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.